Mereka pernah melakukan beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 30 atau 40 tahun yang lalu, orang-orang Syiah pernah masuk dari wilayah Persia di Iran dan mereka membantai jemaah haji. Sampai dikatakan pada saat itu darah ya di daerah Ka'bah itu sampai ke betis. Khalid Basalamah, sang guru besar di Universitas di Makassar, ragu terhadap apa titel yang diemban. Kenapa saya ragu? Karena narasi-narasi yang dia lempar, yang dia ketahui, tidak mengadakan riset terlebih dahulu. Akhirnya dengan gamblangnya mengatakan bahwasanya pelaku yang terjadi tahun 20 November 1979 dilakukan oleh orang-orang Syiah. Sedikit kita menengok ke belakang. Revolusi Iran berhasil itu per tanggal 1 April 1979. Masa mereka berhasil menggulingkan Reza Pahlavi langsung membuat suatu keonaran, yang mana dia katakan orang-orang dari Teheran, Persia di sini menyerang Ka'bah. Jaraknya mereka lewat darat itu kurang lebih sekitar 2777 km. Dan kebenaran itu semua, apa yang terjadi, peristiwa berdarah di Mekah, ternyata dalangnya adalah dedengkot Wahabi. Untung ada suatu jurnalis yang jujur yang membuka suatu kebenaran. Apa sih sebenarnya peristiwa tersebut, siapa dalangnya? Dikarenakan mereka yang terjadi gejolak di dalam internal Wahabi tersendiri, akhirnya Juhaiman bin Al-Qutaibi, kopral dari Garda Arab Saudi, orang Najd, itu yang mempelopori karena dia dianggap Mahdi, dibantu oleh mahasiswa dari Mesir yang bernama Muhammad Abdullah Al-Qahtani yang melakukan serangan tersebut. Dan itu banyak orang-orang Arab, orang-orang Afrika, orang-orang Amerika, non orang-orang Syiah. Tapi semua dimatikan oleh Arab waktu itu. Telepon dimatikan, telegram dimatikan. Akhirnya saudara mereka yang sangat fanatik terhadap Israel, Amerika, melalui New York Times memberitakan kabar yang saya katakan fitnah kepada orang-orang Syiah. Dan ini diaminkan juga oleh London, Prancis, utamanya Israel. Jadi Arab di sini bersama dengan Israel merasa sangat kehilangan saudara kesayangannya, yaitu Iran. Dulu waktu diperintah oleh Reza Pahlavi. Jadi kalau toh dia katakan Iran dulu pernah berteman dengan Israel, benar banget. Sebelum ada revolusi Islam tahun 1979. Jadi fitnah-fitnah apa yang dilempar oleh sang guru besar, Bapak Profesor Dr. Khalid Basalamah, saya katakan perlu merenung sejenak. Anda itu akademisi, Anda itu mubalik, Anda itu pengusaha, yang mana jikalau toh diungkap semua kebenaran apa yang Anda sampaikan, kabar-kabar miring tersebut, itu bisa Anda dikucilkan. Jemaahnya akan berkurang, mahasiswanya tidak akan mendengar apa yang Anda sampaikan. Dikarenakan ya disitulah saya katakan bahwasanya berita-berita yang
menurut dia saja yang karang-karang, tanpa referensi dari mana dia mendapatkan berita tersebut disampaikan. Dan pasti orang percaya, disampaikan oleh sang guru besar. Jadi sadarlah Khalid Basalamah dalam hal ini. Kebencianmu terhadap Syiah dikarenakan referensi yang kau dapatkan baik di bangku perkuliahan dulu, seterusnya meningkat sampai kau mengambil S3 kamu di Malaysia, di Tun Abdul Razak. Saya katakan sia-sia semua apa yang kau perbuat, dikarenakan keilmuanmu cuma akan membuat gaduh, adu domba di muka bumi. Dikarenakan gampang terlacak semua apa yang kau ucapkan. Nah, itulah pendapat saya kenapa Wahabian membenci sangat Syiah, karena Arab tidak pingin sendiri. Dan yang kedua yang harus kita ingat, untuk menguasai Timur Tengah secara keseluruhan oleh Israel, yang mampu melawan cuma Iran. Dan ini yang sangat tidak diinginkan oleh Arab Saudi. Nah, semoga mampu memahami kebohongan demi kebohongan apa yang dilakukan oleh Profesor Dr. Khalid Basalamah. Silahkan simak sendiri. Demikian, terima kasih.